استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الزاهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. الفصل الثالث في الغضب. Pasal yang ketiga daripada penyakit yang ada di dalam hati dan kekurangan serta maksiat yang ada di dalam hati, yaitu adalah ghadab, marah karena Allah. Maka marah yang bukan karena Allah itu dicela oleh agama. Adapun ghadab, adapun marah yang bukan karena Allah, maka marah yang bukan karena Allah dicela oleh syarak, oleh agama. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidu sabiru al-asala. Bermula marah itu membinasakan akan umat, seperti membinasakannya pet rawali atau sesuatu yang pahit, yaitu ampadu, akan manisnya madu. Secepat itu manis madu hilang dengan datangnya ampadu. Seitu cepatnya iman hilang bilanya marah kada karena Allah itu kita miliki. Marah itu timbul di dalam hati kita disebabkan adanya hati kita menyukai dan kada menyukai. Selama hati kita ada menyukai dan ada tidak menyukai, selama itu marah pasti ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, kita menyukai yang disuruh oleh Allah. Contoh, menyukai agama Allah, yaitu Islam, dan menyukai iman. Ini menyukai iman, menyukai Islam, tentunya kita kada katuju kada Islam, kada katuju kada beriman. Maka cinta kita kepada iman, cinta kita kepada Islam, apabila ada orang yang mengguyang akan sesuatu yang kita cintai itu, yaitu misalnya iman tadi, misalnya Islam tadi, maka kita marah. Marah. Pasti. Kenapa? Karena nang dicintai diguyang, nang kita sayangi diguyang. Oleh karena itu,
Marah ini tentara Allah yang Allah julung ke dalam diri manusia. Hikmatnya menjaga kebenaran. Karena pengencot itu dilarang. Pengencot itu dilarang. Tapi marah yang benar-benar, yang karena Allah, itu jadi tentaranya Allah. Apabila misal iman lawan Islam kita diguyang kurang, kita harus marah. Marah dalam artian kita harus melawan. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah. Orang-orang yang mengikut Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Man istughdiba wa lam yaghdab fahuwa himar. Barang siapa dibikin marah tapi dia gak marah, maka orang itu dengan keledai sama aja, pengencot. Nah, marah yang gimana? Menyangit yang kayak apa? Artinya marah ini nang dibenarkan dan karena Allah kita kuat menahani yang kita cintai. Yaitu misal tadi iman lawan Islam. Marah kita. Lalu akhirnya ada orang yang hendak menyakiti kita. Ada orang yang hendak membunuh kita. Kita lawan. Jangan pengencot. Orang beparang, Tuhan kita pingkuti. Lalu terjadilah Islam diserang orang. Terjadi beberapa kali peperangan di zaman Rasul. Bukan Rasul yang mulai. Terjadi pembunuhan di zaman Rasul ketika perang. Bukan Rasul yang memulai. Ini Islam hendak dihancur orang. Iman hendak dihancur orang. Marah orang Islam. Turun mereka membela agama. Nah, marah itu lillah. In fasat hurmatuhu inti awakibiha rada. Rasulullah kalau marah karena Allah, nggak ada orang yang berani menggatuk beliau. Ya, Rasulullah kalau marah, wah udah nggak bisa diapa-apai. Asal marah karena Allah. Lillahi yarda thumma yaghdab. Rasulullah kalau senang karena Allah, marah pun karena Allah. In fasat hurmatuhu idh fi awakibiha rada. Marah. Kita harus melawan tapi ada batas. Jangan melampaui batas. Nah, ini marah nang karena Allah, marah karena diatur aturannya dan sistemnya oleh Allah. Ada bisa seronganan. Kalau orang udah minta maaf, orang-orang sudah menyerah, ya udah bismillah, marahnya reda. Nya marah karena Allah. Nah, amun kita satu itu tadi. Nah, itu karena Allah. Ya kan? Ya kan? Nah, ini hukumnya menjaga Islam, menjaga iman wajib. Maka marah yang dikasih Tuhan untuk melawan dan membela agama itu harus. Kalau kada melawan agama dijajak orang, agama dian orang, dia pengencot julung jurang duit mau menerima, dah tuh berpindah agama atau pengencot ngarannya kada kaya itu agama menyuruh. Satu, cinta dan kada katuju itulah penyebab marah. Karena cinta dengan iman, karena cinta dengan Islam, ada yang mengganggu, marah timbul. Itu satu. Cinta kepada misalnya kayak ulama, mencintai kitab-kitab. Munyak ada ulama biasanya paling mencintai. Mengapakah? Kalau ulama kan buku, kitab tuh, atau pelajar buku, kitab. Orang mau unjun kan mungkin mencintai buku, kitab, unjunan dicintainya.
Kalau orang mau unjun, kitab dicuntannya kada menyangit karenanya kada ketujuh. Karena kada cinta. Nah, tapi orang nang alim, nang ketujuh kitab, ambil dia kitabnya. Pasti marah. Cuma marahnya harus lillahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa nyom ambil kitab pun dah? Pertahankan. Kacak kitabnya. Karena itu kita ketujuh dan kebenaran. Nah, nang kada bagus dan ini nang sering kita marah, agama diinjak-injak kita kada marah. Kitab-kitab agama injak-injak kita kada marah. Nang aneh, nang marah kita aktifkan dunia batehe mahabbat nehe. Padahal aturannya marah ini difungsikan bila agama diinjak-injak. Ayo kita marah. Marah yang berperlu sudur. Jangan juga marah ampas pangkong. Marah yang berperlu sudur. Jangan marah ampas pangkong. Adapun yang di lapangan yang terjadi di kenyataan, marah yang terjadi, marah kita karena mencintai dunia. Kita bisi motor 500 buah. Hilang sebuting oma menyanyi. Padahal marah itu kada harus timbul. 500 kurang 1 berapa? Kada harus. Kita bisi kendaraan 500 buah hilang sebuting. Menyangitnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai malingnya tuh bila dapat tucuknya bunuhnya. Padahal malingnya membuligakan sudah dalam kendaraan ya dibunuhnya juga. Nah, marah ini nang melanggar prosedur. Itu harta. Pangkat sama tak. Jabatan sama. Harta sama. Pujian sama. Orang dipuji, seorang kada marah. Menyangit. Karena tahunya diunda aja. Padahal tadi wali kutub. Pungul sealaman, ketulahan sekampungan. Marah, gerunum. Ini yang biasa terjadi. Ini. Yang marah itu kita aktifkan bila urusan dunia. Pecah piring, anak menggugurakan menyangit. Padahal piring ganti daun. Iyalah. Atau piring plastik. Nah, oleh karena itu gunakan marah kepada agama. Boleh. Tegas keras tapi agama. Kalau dunia kurang lebih. Cuma paling nang kita amalkan bila urusan dunia kita kancang menyangitnya. Tapi bila urusan akhirat kita ranai. Nah, ini palingnya lillahi yarda thumma yaghdab. Padahal Rasulullah sudah mempraktikkan habang muhasidin bila urusan agama. Tapi bila urusan dunia, santai aja. Santai aja. La taqrabanna masjidana hadha. Ujar Nabi, siapa engken jangan beparak besigit unda. Wow, ancang Nabi ngomong. Siapa engken jangan beparak. Siapa mengalihkan orang, mau yuhakan orang, hidup kada unda akui umat. Wah, kencang Nabi ngomong. Marah tapi karena Allah. Ini agama. Agama. Ana bura'a'u minat takallub. Unda kada mengakui umat, orang nang katuju mengalihi orang. Orang aja nang dingalihi, maka Nabi kada mengakui umat. Kencang sih dia. Orang engken jar Nabi jangan beparak masjid unda. Ayo, kencang sih dia. Tapi agama. Menpacah piring dia berani aja sih dia. Jangan naik lagi ke rumah unda karena nyawa memecah piring unda. Nah, itu nang mamai. Aneh. Udahan kita ubah penyangitan kita tuh ke arah agama, tapi prosedur jangan kada prosedur.
Agama menyuruh memukul anak, tapi ghaira mubarrih, jangan melukai. Boleh. Pukul, pukul muridnya lah. Jangan pengayuh. Jatuh kepalanya takut, pengayuhnya pecah, anak berdarah. Nah itu keluar prosedur ngarannya. Keluar prosedur. Boleh mukul, tapi jangan melukai. Pukul. Gibit. Agama jadi marah karena Allah, amun marah tahapal dilarang. Nah jadi agama ini datang, kita ini mencintai Allah terkurang, mencintai dunia terbanyak. Akhirnya marah kita tuh karena dunia. Justru itu ghadab yufsidul iman. Marah karena dunia tadi, iman kita melacung. Kita mencintai harta, mencintai dunia. Rabit baju kita, ada nang merabit. Marahnya luar biasa. Ya Allah, amuk. Ambil parang, menimpas lonang merabit. Baju rabit tambah naik. Tapi ada orang nang meolah kita berbuat dosa, kita kadang marah, kita kadang menyangit. Nah ini salah gunakan sangit. Nah, aturannya kita, ayo kita aja ke diskotek yuk malam nih. Kadang nak awan ini nyawa, kenapa jua? Udah banyak usik kawan. Aja nyawa situ ke diskotek, mau kencang itu marah. Kada apa menampar kawan ada. Kada hakon kencangnya. Yuk kita ke diskotek, ke karaoke ke malam nih nah. Nah, penyanyian kita sambil minum minuman, binian di higa, wadam di sebelah. Misalnya nih, ya kita, kada kita, kada malam minggu nih pokoknya hendak santai aja, hendak bujur aja kada beribadat, tapi hendak kada hendak berdosa, hendak bujur aja mengaji Quran kada bisa, tapi hendak kada hendak berdosa, hendak santai aja. Kada aja nak kawan dam bayari, gua kesini duitnya aja. Kawan dan rokok. Kencang hatinya. Inya marah. Kenapa? Karena ini jinya kada bujur. Nah, jakaka itu marahnya bagus. Ini mbah pecah piring menyangit. Mbahnya pecah cangkir menyangit. Mbahnya urusan maksiat kada menyangit. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jelaskah? Nah ini kesalahan kita. Kita marah karena cinta kita kepada dunia. Maka marah itu sebabnya cinta. Bilanya ada cinta, ada benci. Maka benci itu yang bikin marah. Nah, kalau kita mencintai dunia, maka marah kita pasti karena dunia. Kenapa? Karena kehilangan dunia pasti marah kita. Maka marah harus lillahi yarda. Marah karena Allah, benci karena Allah. Jelaslah, pahamlah. Nah, jadi menurusan dunia orang lebih aja sudah berusaha. Tapi menurusan akhirat kita gin kada mulai. Di Masjidil Haram zaman Rasulullah, Nabi kada mulai perang. Tapi bila orang menyerang, Nabi melawan. Karena ini marah yang harus dimiliki. Kenapa? Agama hendak dia hancurkan ulang. Oh, padahal dia angkat senjata. Oh, terkenal pahlawan-pahlawan perang. Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit dan lain sebagainya nang mati di medan peperangan. Kada kegampangan. Tuhannya bila mendengar orang kafir telah menyerang Islam, oh, gembira. Karena mereka melihat di ujung pedang mereka surga. Mati syahid. Ada ini bakal lagi karena tanah diambil orang. Itu aja marahnya. Sekilan diambil orang lo masah parangai. Jadi bakal lahinya tuh dunia. Ada agama kada. Dan memulai ya pulang. Ada juga diserang orang. Nah. Jelaskah? Nah ini kebenaran yang harus kita amalkan sedikit demi sedikit. Nah, insya Allah
Kalau kadada aral kadada udur, haul seseman pas tanggal 2 Zulhijjah, pas benar malam tanggal 3 kan rasanya September kan. Sebelum haul seseman tuh insyaallah mun kadada udur juga malam minggunya, tapi sebelumnya seseman tanggal 27 Agustus itu insyaallah Habib Syekh silaturahmi ke sini baca maulid pulang petakannya situ. Nah, jadi maulid imbatu minggunya ya kalau saya teman batu minggunya tetap aja pengajian, Seninnya hari raya. Mun panjang umur. Jadi kena sebelum tanggal 27 itu kena mempadahkan juga, jadi anak datang tuh kena makan dulu ya Allah. Kalau gue belawas bin baca syair asik mah atau kisah ikam kelaparan sidin bulik ikam siup. Nah malam Syekh Seman tuh rencananya 20.000 bungkus nasi, cukup berelaan bagi saya. Cuma itu perkiraan, mun duitnya karena banyak terkumpul bisa lebih. Pokoknya makanannya itu aja intalo, nasi, sambal habang, bungkus lawan kertas, plastik aqua, dah, babuah lah guru. Betanam jakadang kayak panak babuah. Jadi mulai malam ini sudah pada lawan panitia masjid kita menjalankan sumbangan. Bilanya cukup, kemungkinan yang diperkirakan dari 20.000 itu sampai 170 jutaan gitu. Nah, ada sudah sumbangan yang masuk beberapa buting langsung ke Masta. Jadi bila hendak menjulung tuh jangan ke lain, ke Masta aja julung. Kalau ke lain tuh pasien kurang mengantarakan pulang. Kalau pindahannya kadiingat mengantarakan, nah itu nah. Siannya uyuh mengantarakan, ya Allah langsung aja. Jadi perkiraan situ bilanya cukup sudah ya, karena minta lagi. Pokoknya kita seperlunya aja. Nang intinya ngambil berkah. Pas tanggal 2 pang malam Ahad. Nah, pas jaka kada pas kada juga mah ada kan di pas. Berharap tuh kena hadir hall, nah makanannya, minumannya itu berkah. Nah, bajunya bawa aja bertahan lemari angkut ke sini. Allah, asa terbayang sudahlah. Sebelumnya kan Habib Syekh dulu memulai akan anunya malam tanggal 27 Agustusnya itu tanggal 3-nya kan hanya ada tanggal nang hari raya sebelumnya kan Senin raya malam minggunya. Nah insyaallah kita salat hajat biistilah untuk mendoakan orang nang wukuf di Arafah. Nah itu nah anunya acaranya nih kita di sini nih. Jadi paling kada tulak haji kada mendoakan barang. Nah minta ada juga sawab-sawabnya. Ulun ada melihat pian guru ejer di Arafah. Maka jako bujuran ulun pian di Arafah. Nyata dustanya jako. Aku jadi masjid jami, kenapa jadi di Arafah? Kada pian nih bebujuran aja katulak, kada tahu tadi, kada. Aja kan lihat di malam minggu yang terakhir tuh nah, yang sebelum hari ada aku di sini. Wah kurung ini, anlah kada pemercayaan yang ngalih. Yang penting mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena parak Pak habis majen kan betahlil lah, tahlil itu nang bubuhan bakul berjalan bubuhan bakul. Ada nang 1.000 ke 2.000 buat aja, bila kada cukup kena minggu kena pulang nyambung pokoknya kita isi terus kena. Nah. Adapun segala masalah hidup, nah ialah nang kaya apakah, mudah-mudahan kita ridho dan sabar menghadapinya. Mudah-mudahan kita ridho dan sabar menghadapinya. Apapun bentuk kehidupan duniawi, mudahan ridho dan sabar menghadapinya. Adapun urusan agama, kita harus mempertahankan dan kuat-kuat mempertahankannya. Nah dari karena itu
hendaklah kita dari sekarang bujur-bujur mempertahankan agama dengan cara apa? Semangat menuntut ilmu jangan kurang. Semangat menuntut ilmu jangan kurang. Karena zaman di akhir sekarang ini talabul mal, talabul jah itu yang banyak. Bukan talabul ilm. Bahkan yang 7 tahun, 8 tahun di pesantren tamat, dia akhiri talabul ilmnya. Akhirnya dia cari talabul mal, cari harta, cari kehidupan. Dilepas niat hati menuntut ilmu. Padahal agama menyuruh agar selalu menuntut ilmu. Jadi kepada yang lulus pesantren, jangan putus niat menuntut ilmu. Terus setia tetap talabul ilm. Man mata ada hadhil halah mata syahidah. Kalau mati menuntut ilmu, matinya syahid. Insyaallah. Barang siapa ingin memandang orang yang dimerdekakan dari api neraka, maka pandanglah orang-orang yang menuntut ilmu. Nang benar-benar menuntut ilmu. Godaannya ya bisa lepas dari menuntut ilmu. Bahkan ulama bisa mengejar harta, bahkan ulama bisa mengejar pangkat. Kenapa? Karena tergoda. Dia lepas tuntut ilmu, dia kejar harta. Akhirnya kalau dia berharta, dia senang. Gak punya harta, dia sakit hati. Dia punya banyak harta, dia senang. Gak punya harta, dia sedih. Dia sakit hati. Bahkan datang ke orang-orang kaya, minta duit, minta harta, minta ini, minta itu. Dia cari harta, bukan cari ilmu. Orang cari ilmu, mau punya harta, mau enggak masalah. Orang cari ilmu, mau dipuji, mau dihina, enggak masalah. Karena dia cari ilmu, bukan cari harta. Nah, kepada kita semua, kita harus semangat menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kita menghembuskan napas terakhir, tetap hati mencintai dan menuntut ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, agar marah kita membela agama ini ada, kita hendaklah meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah yang sanadnya, ijazahnya sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ilmu yang kita dapatkan pun harus al-ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang mu'tabar, ilmu yang sanatnya sampai ke sayyidil bashar. Nah, amalannya juga begitu. Kalau ada orang bikin amalan, laki-laki perempuan ngumpul gelap gulita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, keluar semua telanjang. Oh. Mana ada sanatnya, mana ada ijazahnya? Enggak ada. Jadi yang biasa-biasa aja. Nah, oleh karena itu ilmu dulu. Maaf, kumpulan yasinan, ilmu dulu. Jangan yasinannya, yasinan ilmu dulu. Nanti kalau baca yasin nggak benar gimana yasinnya? Yasin tepaling. Orang ianya handap, sinnya panjang. Ianya masuk hayun tahura, sinnya kema'asalun naqas. Yasin. Gitu kan tajwidnya. Ini kada Yasin pun ya Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanjilal azizir rahim litunjira qauman ma unjira abahum hum gabilun. Nah, bubuhan Yasinan nih. Kan ini sudah ada kayak ini, Rasulullah bukan begitu. Litunjira qauman ma unjira abahum hum gabilun. Lakat hakal, lakat. Tu berikit lakat. Enam baca pulang Fatihah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Orang kayak itu nih, malikin nas. Nah, panjang mimnya datang di mana?
Itu hanya nang mimpin amal, harus berilmu, jangan ngulbu. Apalagi jadi hatib, jadi imam. Suhufi Ibrahim wa Musa. Makna apa? Sahnya panjang banget. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allah. Sahnya tuh sealif aja, satu alif aja. Sama hal ataka hadithul ghasyiyah. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Karena terakhir lalu thumma inna alayna hisabahum. Mana tajwidnya? Nah, jadi imam hari Jumat maka tagur ya, peleng aja sih Den. Ini, ayo kita semangat, jangan dibiarkan kesalahan ini berlalu-lalu, berlarut-larut. Majelis taklim, majelis amal, jangan dibiarkan. Wajah kalas marabihi pasala. Oh, bacaan mengapa? Jangan dibiarkan. Iya, marah kita, arti marah dibenarkan. Agama. Ini agama, agar agama itu kembali bersinar. Tapi kalau dunia terus kita marah karena dunia terus, ya agama jadi hilang, jadi gelap, jadi padam. Iya. Oleh karena itu, ya jarulun kita begamatan. Itu kan masjid jami ada wisi, ya kan? Yang benar-benar kita layani adalah amal ibadah. Kan orang nuntut ilmu malam ahad, terus kena sholat isya, sholat maghrib, ya wisinya dilihati, banyunya ada kada, itu ibadah. Itu sunnah Rasul. Perhatikan, lihat wisinya ada kada, banyunya ada, ya udah alhamdulillah. Kerannya bagus kada, bagus ya alhamdulillah. Ini banyunya kada ada, kerannya patah, maka orang ini sudah tak kami-kami. Buka keran kada sing titikan, amana menggisang, banyunya dada, maka sudah tak kami-kami bodoh pulang. Nah, akhirnya ya tuh nang tayamum. Nah, gisang-gisang jadi jangan kawan bakas kucing bakami pae. Lampu ya kelak. Nah, ya alhamdulillah sudah. Nah, masjid jami ke ini arang bandarang. Iyalah. Nah, lampu wisi uduan. Nah, entar rela elah nang kada kuat layani, kada kuat anu kayak ini pangdah kada. Ini gonolnya masjid bahar itu gonol, salinya halus. Nah, parkir dah lo putar-putar, yang cuma asal jangan mau aja. Kada kawa hendak pemarkirakan di dalam masjid anu kada kawa lagi jamaah sudah. Jadi mobil di luar, kendaraan di luar sebagian aja tah. Nang anu itu gin bisa hampir bisa kada ada lagi jadi dalam genaan. Belum lagi kena bulik no. Kada kawa sabar ini urusan tegepak sepion. Dunia. Apalagi sepion minjam hajua. Dunia. Tapi kalau agama, kita tanya. Kalau dunia aja orang lebih aja, dakoy garannya orang. Berarti ya Allah setum melanjah sepeda. Jadi kita tuh pikir ini sapida nyawa gedok paling kayak itu senyum aja. Dunia. Kenapa kita santai aja? Tapi bila agama, nah ayo semangat kita semua. Semangat. Marah kita. Kalau nafsu membinasakan, kalau setan membinasakan, kalau dunia membinasakan kita, keluarga kita, marah kita.
Marah karena Allah, bukan karena sekehendak hati. Semangat. Oleh karena itu nuntut ilmu dan beramal. Allahu Akbar. Amalan-amalan. Kita marah kalau ada orang nikah, laki perempuan dekat. Yang calon suami, calon istri dekat duduk. Bertatai, berdampingan. Belum nikah udah tatai. Marah kita tagur. Jangan kayak itu. Kenapa? Ini nggak boleh ngumpul laki perempuan. Ini belum nikah. Kalau saksi diam, saksi berarti melihatkan ada kemungkaran di depan mata. Kalau mungkar di depan mata nggak ditegur, fasik tuh saksi. Tegur, ini agama. Ngomong kita, kalau urusan pecah piring biar diam nggak masalah. Kalau urusan pecah cangkir diam nggak masalah. Tapi ini agama, apalagi nanti takutnya zina. Nah, sudah ulun sampaikan bilang wakika dah ulun menyampaikan. Wakika tuh kayak piot. Lancak dah. Sampai julun kepada buhan kantor kantor agama, kalau nikahkan orang laki-lakinya aja dihadapakan, perempuannya undur sedikit dulu. Nah, angkat nikah karena sudah nyerayu aja maju lagi. Nikah dak sini nyawa duduk betatai basuh belum laki nyawa. Marah kita, marah. Arti marah kada diam kita. Agama. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Artinya apa? Tegas saja kita. Guru hajar mungkar dikeluarkan karena bibinnya buka jarak. Dirinya dalam kamar kata bapak juga. Kena mah sudah nikah yo keluar. Itu gin juga keluar ya Allah baju bisa sadangi bebinian naik. Nang hadir habaib tuan guru. Sekali keluar bebiniannya belenggang, dada kelihatan sebelah. Susu sebelah kelihatan sebelah tinggalan, makanya udah mengeluar juga. Tengahnya ini begaris pulang susu. Di mukanya habaib ulama nang bebolang-bolang bertaan. Maka pulang berhadapan lawan tuan guru lawan habaib. Baju sudah aurat tipis nih, tipis kelihatan. Udahnya susu, ya Allah. Bertaan habaib lawan tuan guru bulik mandi wajib bertaan. Berpikir-pikir nang di hadapannya siapa? Tukang pak ayah penganten nih, jangan buka-buka aurat kurang. Ini agama. Tapi kita kan nyantai aja, artinya begitu kebenaran. Artinya ada cari baju nang kawan nutup aurat. Nah, pakai nang bagus. Ini ya Allah ya Rahman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendak bapijim jar nang guru mubajir. Babincala haram. Iya nang tuan guru kada sing datangan lagi orang benikahan tak. Ya nang habaib kada kau diundang lagi orang benikahan. Kenapa? Anten sidin rusak. Ya karena itu agama udah diinjak-injak, marah beliau. Kalau sudah beliau ngomong nggak ditaati, nggak dituruti, ya udah beliaunya yang mundur, beliaunya yang berjauh. Lalu karena awal lagi datang, kenapa? Iya kayak itu. Di Mekah Rasulullah dengan cara bagaimanapun masih mucil bebuhan Mekah, masih mana Allah sayang sama kekasihnya. Inna ardi wasi'ah. Kekasihku Muhammad, jangan di Mekah, pindah kamu ke Madinah. Namun sudah dipadahi mucil juga, nah hati-hati tah. Kalau pindah belukuk di mana belukuk? Diguguling. Mbah yang ulun benikahan di rumah aja ya lah. Nah malam Sabtu tuh santai, mana ada bebininya cuma kada kawa supaninya jamaah betuyok lalakian anu bujang pulang bekenjot bebininya lah. Wah katujunya jamaah maka pulang ini HP trak kada gampangan kata huburit perguruan gini kodaknya. Iyalah, aku tuh bergambar
Lawan lakian kah lawan binian kurang lebih aja. Nang sakitnya binian ini bergambar mengikuti tanganku. Hendak ditolak lah. Dia sudah mengacak. Kada ditolak. Lo sangkut. Kena waya-waya hendak bersalaman lawan aku bebinian nih. Salaman guru, aku batal ya kok. Ada berdusta aku batal. Baba bodoh ada ulan batal. Kada papa pang fitnah wah ini merajalela. Hah, udah kegampangan ikam. Nang duduk di rumah aja dipitnah orang, apalagi nang turun ke tanah. Duduk aja di rumah iya dipitnah orang. Guru tuh aku gigilaan, aku jerang. Di rumah aja, kada kemana-mana. Nah ini, jadi kita kada perlu tersinggung apabila seorang ulama kadang-kadang dengan tegasnya berceramah, dengan tegasnya menyampaikan hukum. Kita kada perlu tersinggung. Itu kebenaran yang dibawa Sidin, artinya ini masalah kecintaan Sidin kepada agama. Ada yang nginjak-nginjak marah beliau. Nah ini, ada kita harus berpikir, oh Sidin ini marah karena agama nang diinjak-injak. Ada unda nih kada tapi marah lawan agama diinjak. Malah unda bila kendaraan unda dibuntu sirong, unda menyangit kendaraan tu dunia. Buntusi kada bapak kumpa pulang. Aku tulah tuhok juga membuka kitab tahun ini nang alim-alim nang hadir hari ini nang. Orang kan tawaf sa'i umrah nih. Itu apa? Tiba artinya apa? Selendang itu di apa? Dimasukkan. Tawaf tuh kan yang kanan dibuka ya kan? Ya kan? Yang kiri ditutup gitu kan, selendang gitu kan. Artinya betapeh nih lakian pakai kain ihram nang kada sing selawaran beb. Maka bila kada bisa menjarat nih teluluy wassalam. Ya. Nah, ini pakai apa? Pakai selendang. Tawaf harus gitu. Sa'i juga begitu. Kan hukum memang begitu. Aku sa'i ditagurnya. Jangan dinya harus kini mabuk bungulang mana jalan ini. Tak kencangi aku. Tak kencangi kada berubah aja Bang. Kenapa? Ini marah karena agama bukan karena ini anak disuruhnya ini bertahan. Kada ada agama nyuruh ini dibuka. Nah jadi mintolah kanan. Ini kanan kan dibuka. Jadi ini ditutupi nah hati nih. Nah kayak orang behram ya Bah. Namun sembahyang hanyar. Kanan kiri ditutup, Allahu Akbar, tawaf, sembahyang sunat tawaf, ya Allah. Nah, jemaah haji misalnya, belum lagi jam tengah malam, begana di Musdalifah, diangkut oleh bis menuju Mina, dikarasinya oleh jemaah, berhaknya mengarasi, karena harus keluar dari Musdalifah habis tengah malam. Marahnya itu benar. Marahnya itu agama yang mendukung, tapi ini kebenaran. Ini belum tengah malam, acung menuju Mina, belum hanya jam 10 sampai dah ke Mina. Babilang nginap di Musdalifah. Ini habar-habarnya jemaah Banjar kada denang kau ngucup Hajarul Aswad. Ini di Banjar. Nah jadi kalau bicara hukum ini ada semangat. Tapi kalau urusan dunia ada kurang lebih aja. Ala kulli hal, santai aja. Ada apa? Julung nyurang banyu dingin minum. Ya kada perlu marah kita. Ada orang ngundang kita terus dia jemput, dengan apa dia jemput? Pakai tosa. Nah, buat ya masalah ini dunia. Ya udah bismillah, nggak masalah. Apa susahnya? Apa salahnya bertosa? Tuan guru ceramah dia ambil tosa. Nah, nyaman lagi berokok. Nah, kopi. Enggak salah. Enggak salah. Namun tuan guru melihat ada nama ambili harus lawar cawat. Nah, jadi naik tuan guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Becawat.
ngoconya bakoko baju musana muslim bakopiah bacawat naik nyeneng guru ini sangka baik juga mungkin ini karena konukar jadi ambil sidin tapih nah sidin pintar aku bari tapih nggih guru makasih guru tapi hatamnya lagi selesai ini ngarannya amar ma'ruf nahi munkar marah artinya kita nggak senang ada yang kayak itu di hadapan mata kita kan sampai di sekumpul itu bila ziarah bebinian dijulungi tapih nang datang juga besalawar lepis besalawar handap jadi paksa disediakan tapih nah amun lalakian ziarah besalawar cawat tahu dijulung buahnya gamis sakoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abu Guru. Lucu cowok sidin tertawa. Wali majuzuk mana nang datang nih sidin. Wali majuzuk mana nang datang nih sidin. Nah, iya kan?